Hai, aku akan melanjutkan cerita di bagian 3 ini tentang bagaimana semua manipulasi dan juga kebohongan yang 8 tahun ini telah berjalan mulai terbongkar. Waktu itu ibu mulai berani mengeluh ke kami, anak-anaknya, aku dan Ilham, bahwa ekonomi kita sudah benar-benar di ujung tanduk. Sedangkan sosok Buya selalu meminta ritual dan beberapa lembar merah. Maksudnya adalah beberapa lembar uang seratusan ribu. Ibu sudah mulai nggak kuat karena tanggungannya banyak. Utang bank kami punya banyak. Dan di saat itu ibu udah mulai kayak, udahlah ini yang terakhir kalau misal udah nggak bisa lagi, ibu udah siap lepas gitu. Terus ibu minta pertimbangan kepada kami, gimana dilanjutkan atau tidak. Soalnya sosok Buya itu sudah bilang bahwa ini adalah akhir dari yang akhir. Ibu sempat tanya kan, akhir dari yang akhir itu apa? Karena yang ibu pahami akhir itu ya udah selesai semuanya. Tapi kalau dari sosok Buya kan setelah akhir masih ada akhir lagi. Nah, aku ngasih jawaban ke ibu, oke bu, eh, kasih aja 400.000 itu buat ritual, buat maharnya. Dan bukan karena kami takut, tapi karena itu adalah cara untuk kami mundur perlahan karena kita sudah menuruti keinginannya. Tapi kalau misal masih dilanggar lagi, berarti dia emang nggak bisa dipercaya. Ulama kok kayak gitu. Terus keesokan harinya, ibu masih ditelepon dan disuruh membawa rokok, jajan, sama satu lembar biru. Maksudnya adalah satu lembar uang 50 ribuan. Di situ ibu udah bilang, udah nggak punya, uang 50 ribu pun udah nggak punya. Dan ibu sedih waktu itu karena kok ada lagi, ini sebenarnya apa? Dan ibu disuruh datang ke makam sendirian. Karena ibu udah feelingnya nggak enak, ibu minta tolong adikku untuk ngantar. Di tengah perjalanan si sosok Buya itu telepon, gimana, kamu sampai mana gitu kan. Ibu bilang sampai sini. Dan ibu juga bilang kalau bersama anak laki-lakinya karena tubuhnya udah nggak kuat buat naik motor sendirian. Akhirnya si sosok tua itu yang katanya ulama, yang katanya dipanggil Buya, itu tiba-tiba marah. Udah cu, kalau misal nggak ada uang, kalau nggak ada satu lembar birunya, nggak usah, itu nggak ada gunanya gitu. Ibu mulai saat itu udah nggak ada ketakutan. Biasanya ibu kan kayak, iya ya, saya carikan Buya, mohon maaf Buya, selalu nyariin kayak gitu. Tapi kali itu nggak, ya udah, nak pulang aja, bilang gitu ke adikku. Dan sampai rumah, ibu ditelepon lagi, kamu sudah sampai rumah gitu kan. Sudah Buya. Dan si Buyanya itu malah bilang kayak gini, yaudah kalau nggak ada bisa ritual besok atau tahun depan kayak gitu. Itu udah membuat ibu ilfil dan semacam kehilangan rasa hormatnya kepada si sosok Buya. Dan di titik itu karena kami sudah benar-benar pengen berhenti, aku mulai teringat semua kejadian ketika katanya aku disembuhkan melalui ritual-ritual yang di luar syariat. Aku kepikiran, terus aku pengen cerita kepada ibu, tapi aku masih takut. Aku berusaha menenangkan diriku. Katanya ibu mau nunggu si sosok yang pernah kupanggil papa tersebut menepati janjinya sampai akhir Juni kalau nggak salah. Tapi rasa-rasanya kok kayak aku udah nggak mampu nunggu waktu selama itu. Malam aku tidur nggak bisa, aku terus kepikiran. Dan paginya aku inget, pagi itu aku dengan tubuh gemetaran, aku datang ke tempat ibu, aku cerita ke tempat ibu bahwa selama ini ritual yang disuruhkan ke aku tuh kayak gini, semuanya berbau pornografi dan semua berbau pencabulan ataupun pelecehan seksual. Aku ceritakan detail lengkapnya kepada ibu dan ibu juga langsung shock. Loh, selama ini ibu tuh dibilangin kalau putri ritual itu ya hanya disuruh berdoa. Nggak ada kayak gitu-gitu. Dan
Di situ aku udah mulai kayak kacau, otakku mulai langsung gimana ya, yang dulu aku percayai selama ini untuk penyembuhan benjolan-benjolan dan rasa sakitku yang setengah mati itu ternyata adalah modus untuk melecehkan aku. Kayak baru sadar gitu loh, di titik itu tuh aku baru sadar, langsung runtuh semuanya. Ibu kaget dan kami berhari-hari nggak bisa tidur, mulai mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya ketika semua sudah aku ceritakan kepada ibu, aku mulai tidak berani tidur sendiri. Sempat beberapa saat itu tidur di kamarnya ibu. Dan kita selalu sampai jam 1, jam 2 malam tuh masih diskusi. Bahkan kadang kita nggak tidur sama sekali, saking shock dan menganalisis, mencoba mengerti apa yang terjadi. Dan paginya, ibu mencoba untuk ngajak aku keluar biar hawanya itu ganti, biar aku lebih enakan. Nyatanya ketika kita habis beli sesuatu di toko bangunan, kita punya ide untuk melanggar semua larangan yang selama ini telah diperintahkan kepada kami. Contohnya, jalan ini jangan dilewati, bangunan itu jangan dilewati, jembatan itu jangan dilewati. Kami mulai melanggar satu persatu. Jalan-jalan yang dulu sangat amat dilarang dilewati, kami datangi, dan ternyata itu adalah jalan tempat anaknya sekolah. Akhirnya kami cari di situ kos-kosan atau gimana, dia tuh tinggal di situ atau gimana, si sosok yang pernah aku panggil papa, dan ternyata gak ada. Kami coba lewat jembatan yang selama ini dilarang, ya ternyata nggak apa juga, nggak ada apa-apa di situ. Terus di dekatnya bangunan gede lagi, kami datangi di situ. Ada apa di sini? Oh, ternyata di sini adalah tempat mantan istrinya bekerja. Terus kami datangi lagi um, jalan yang bener-bener nggak boleh kami lewati lagi di daerah lain, dan ternyata di situ adalah tempat keluarga besarnya atau orang tuanya tinggal. Ya, kami di situ pura-pura kami pakai nama samaran. Mungkin itu salah kami ya, kami merasa bersalah pernah berbohong dengan nama samaran, tapi bagaimana lagi, kami punya kepentingan di situ. Kami pengen membongkar semuanya. Dan hal yang paling meruntuhkan ibuku adalah kalimat yang terlontar dari anggota keluarganya, bahwa si sosok yang pernah kupanggil papa tersebut masih tinggal bersama istrinya di desa tetangga kecamatan dengan kami. Hati kami langsung shock, kami menyelesaikan urusan kami di situ. Kami kan pura-pura beli makanan. Habis itu kami langsung melaju ke daerah yang dimaksud. Setelah itu kami datang ke rumahnya dan ya ada anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya kita mintain tolong untuk membangunkan si bapaknya, yaitu sosok yang pernah kupanggil papa, dan kemudian dia keluar. Hati kami runtuh saat itu juga. Sosok yang pernah kupanggil papa tersebut perlahan keluar dari arah dapur dengan mata yang masih seperti orang bangun tidur. Di situ hatiku pun merasa sangat shock karena malam harinya sebelum kami datang siangnya itu kami masih telepon. Katanya dia di Kalimantan, habis meeting konsolidasi Minerba di Kalimantan sana. Tapi nyatanya dia tidur di tempat mantan istrinya yang bahkan perceraiannya sejak tahun 2018 tidak pernah diketahui oleh keluarga besarnya. Sehingga di situ aku memuncak emosinya. Hah, maksudnya apa? Ibuku selama ini dijadikan simpenan atau gimana? Aku marah-marah di situ. Maksudnya apa sih? Katanya semalam di kantor Minerba di Kalimantan, kok sekarang di sini di rumah mantan istrimu? Terus ibuku ini selama ini apa? Tak tanya gitu kan. Katanya selama ini tinggal di rumah Blitar. Kok di sini katanya mantannya di Garum? Kok di satu tempat gitu ya, beda dengan cerita awalnya. Terus dia tuh cuma bilang gini, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, cuma kayak gitu terus. Dan aku tuh kayak udah enak,
ini loh kebohongan, udahlah nggak usah bawa-bawa nama Tuhan gitu kan. Akhirnya setelah itu dia mencoba untuk ngajak kita keluar, dan di satu titik kami nggak mau karena udahlah, kalau memang kamu berani diselesaikan di depan anak kamu aja. Dia nggak berani, dia tetap ngotot ngajak kita keluar, yang ternyata anaknya itu adalah satu-satunya anak yang paling disayangi katanya, padahal dia punya 2 anak lain. Ya akhirnya kita mau diajak keluar. Di situ kita diajak keluar di makam seorang tokoh kiai. Ya tetap aku cecar dengan berbagai macam pertanyaan dan jawabannya masih tetap bulat, tetap nggak konsisten. Karena dia pernah punya janji kayak gini, papa nggak bakal pulang ke Jawa sebelum Putri berangkat ke Kalimantan, dan papa nggak akan makan nasi putih sebelum Putri berangkat ke Kalimantan, dan itu adalah sumpah alam. Bilang kayak gitu itu aneh banget gak sih? Dan ternyata dia tidur di tempat mantan istrinya itu di Jawa. Wah, itu hatiku udah kayak, kok permainanmu tuh tega banget gitu. Akhirnya aku marah-marah di situ, ibuku juga kecewa, kami nggak bisa kendalikan diri atas hal yang terjadi, dan sekecewa itu kami. Akhirnya udah percakapan selesai, dia masih mau nganterin kami awalnya, diikutin dari belakang gitu pakai motor. Terus aku marah, udahlah nggak usah diikutin, kami bisa sendiri. Dia tetap ngikutin. Akhirnya aku sampai marah banget, udah nggak usah diikutin, kami butuh waktu tenang, aku gituin. Akhirnya dia udah nggak ngikutin dan aku pulang itu aku langsung menuju ke tempat istrinya bekerja atau mantan istrinya bekerja. Awalnya mantan istrinya itu waktu kami minta tolong ke salah satu pegawai di situ nggak mau keluar, katanya udah pulang. Tapi kami nggak percaya, kami tanya penjaga parkir yang ada di situ, Bu ini udah pulang atau belum ya? Ternyata motornya masih ada. Oh belum kok, bisa tolong dipanggilkan Pak gitu. Orangnya datang ke belakang, dan karena feelingnya udah jelek dari tadi tuh bohong. Dah aku langsung ngikut, ya mungkin ini emang gak sopan ya, tapi aku langsung ngikut ke belakang untuk menemui, soalnya aku pengen masalah ini tuh clear. Akhirnya ibu-ibu itu aku panggil dengan sopan pastinya, mohon maaf Bu udah mengganggu waktunya, kami bla 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 gitu ya, menjelaskan semuanya. Dan si mantan istrinya itu nanggepin, oh berarti dia emang nggak berubah gitu katanya. Dan aku memastikan bahwa dia itu habis dari Kalimantan atau Jakarta atau tidak. Ya mantan istrinya itu bilang kalau memang ya dia kadang ke Kalimantan, kadang ke Jakarta, tapi selama 2 minggu ini dia cuma di rumah aja. Di situ hati kami rasanya udah kayak, ya ampun, orang kok berani tega kayak gini ya. Padahal kita tuh udah ngasih ketulusan yang kayaknya udah nggak bisa dituliskan ataupun disampaikan dengan kata-kata. Uang yang ibu bantukan untuk kesuksesan bisnisnya itu juga udah banyak banget, nggak kehitung. Tapi ternyata yang kita dapat adalah manipulasi dan kebohongan. Kami heran, di mana sih hatinya? Masa sih Tuhan udah mencabut hatinya, kasih sayang dalam hatinya itu kayak kayak udah dicabut gitu loh. Nggak tahu lagi rasanya. Aku gelagapan kalau cerita tentang ini, soalnya sakit banget dan rasanya sangat sakit. Kok bisa ada orang tuh setega itu? Dan aku juga mulai mempertanyakan, berarti selama bertahun-tahun aku menunggu seseorang itu gak ada artinya. Ternyata selama bertahun-tahun aku nurut, aku nolakin banyak pekerjaan hanya demi nurut yang aku anggap orang tua yang pernah aku panggil papa. Ternyata gak ada apa-apanya ya. Berarti orang yang selama ini aku percaya, yang katanya dia tuh berjuang hanya untuk kami, dia di Kalimantan gak pulang, dia di Kalimantan gak makan nasi, dia tirakat, dia di Jakarta bolak-balik, itu ternyata dia cuma
sedang tidur di tetangga kecamatan dengan kami. Gak bisa digambarkan lagi perasaanku. Dan rasanya marah aja gak cukup, sedih aja juga gak cukup. Dan kami mulai mempertanyakan, kalau hal sebesar ini aja bohong, apalagi ya yang kira-kira dibohongin lagi sama dia. Apa aja kebohongan-kebohongan yang dia lakukan untuk kami yang tidak kami sadari selama ini. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika semua itu berlanjut menjadi pembalikan fakta. Ketika kami sudah sampai rumah, sorenya itu dia telepon, menyalah-nyalahkan ibu, menyalah-nyalahkan kami, kenapa kami sampai bersikap marah-marah kayak gitu. Seolah-olah ada cerita-cerita lain yang dia buat lagi, yang membuat kami tuh seolah-olah adalah pelakunya, bukan korbannya. Dia bilang bahwa aku lo nggak marah digituin, kamu malah marah-marah, padahal papa tuh cuma pengen menyelesaikan salah satu urusan anaknya papa gitu lah. Terus nggak suka kalau marah-marah kayak gitu karena nanti takut didengar anak kesayangannya. Terus di situ aku mulai sakit kan, karena dulu tuh pernah bilang si sosok tua, si sosok Buya itu yang paling disayangi itu aku, yang paling diperjuangkan masa depannya itu aku. Tapi sekarang anak kesayangannya yang itu yang sekolah di SMP. Terus anak yang lainnya katanya ya gitu, udah gak dianggap lah, gak diurusin juga. Terus aku tuh diganti katanya anak sejati. Terus ada istilah lain lagi itu makrifat atau gimana, aku nggak paham sama sekali. Dan selama ini ternyata ibu baru cerita ke aku ada yang sesat di sini. Laki-laki tuh, kata si sosok tua ya, laki-laki tuh kalau udah bilang ke perempuan, aku mau menikahi kamu, itu katanya udah sah. Itu kan di luar syariat banget ya. Dan aku baru tahu kok, ya ampun, selama ini kami kok cuma diselimuti ketakutan-ketakutan yang gak bisa digambarkan ya. Kok baru kali ini kami tuh bisa berpikir bebas ya. Ya rasanya seperti itu. Dia membalikan fakta, kami disalah-salahkan seolah kami pelaku, dan rasanya sangat menyakitkan ketika dia malah bersikap manipulatif, bukannya menyesal, bukannya meminta maaf, dan bukannya mengakui kesalahannya. Dan ketika semua ini telah berakhir, yang tersisa adalah kesedihan yang sangat dalam.